Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang mabok minuman dan mabok agama. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Seperti yang pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa mabok agama itu membuat orang lupa diri. Bahkan ada satu judul yang udah hampir 1 tahun videonya saya upload, judulnya Mabok Agama. Nah, sekarang muncul lagi, orang lagi rame ngebahas tentang minuman, mabok minuman. Saya rasa seperti misalnya anggur diciptakan oleh Tuhan, saya merasa itu untuk manusia, bukan untuk batu, bukan untuk hewan. Meskipun memang ada sebagian untuk hewan juga, tapi semua yang diciptakan Tuhan di alam semesta itu untuk manusia. Tuhan menciptakan madu juga untuk manusia. Semua yang ada di alam semesta ini sebetulnya untuk manusia, dan juga untuk hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Manusia hanya mengolah, membuat fermentasi. Contohnya misalnya dari anggur difermentasi. Ya tujuannya seperti misalnya kenapa orang Prancis membuat anggur. Mereka ternyata anggur itu memberikan rasa hangat, memicu jantung dan membuat rasa hangat yang akhirnya melindungi orang-orang Prancis dari hawa dingin. Ini sama seperti ketika orang Rusia membuat vodka. Karena kalau di Rusia itu vodka itu memang untuk menghangatkan tubuh. Karena daerah sana kan daerah dingin, es. Itu kalau seandainya lagi dingin ekstrim, kalau tanpa dibantu dengan vodka, orang bisa membeku. Banyak yang meninggal ketika terjadinya cuaca yang sangat ekstrim. Banyak sampai orang meninggal, menggigil. Nah, minuman itu diciptakan oleh orang-orang Rusia. Tujuannya untuk menghangatkan tubuh supaya tubuh terjaga stabil kehangatannya dan terjaga dari dingin. Makanya orang Rusia atau orang Prancis yang sering meminum anggur setiap hari, mereka jarang terkena yang namanya stroke ataupun jantung, karena jantungnya sehat. Dan mereka meminum minuman tersebut dengan kadar yang sewajarnya. Karena apa? Karena tiap hari juga minum, mereka tiap hari. Udah jadi kebiasaan. Nah, kalau orang Indonesia ketika minum, nah ini yang bahayanya orang Indonesia ketika minum itu. Karena pikirannya belum dewasa. Itu satu minuman, satu botol, itu habis saat itu juga. Kalau orang-orang luar kan minum satu botol itu bisa sampai sebulan, bisa sampai 2 minggu gitu. Minum sedikit dengan teman-temannya, masukin lagi ke kulkas. Ya karena memang kebutuhan. Kalau malam hari, kalau misalnya lagi cuaca dingin, memang itu kebutuhan untuk tubuh. Tapi di Indonesia, misalnya di Jakarta, posisinya lagi cuaca panas, minum cipas. Panas juga, cipas itu juga dibuat dari fermentasi madu. Ya, dibuat dari fermentasi madu untuk menghangatkan tubuh. Tapi ketika diminumnya siang hari, terus habis sampai setengah botol, ya kelenger lah orang. Jadi yang sebetulnya yang berbahaya itu adalah penyalahgunaan dari minuman-minuman tersebut. Kalau minumannya itu memang
digunakan sesuai fungsinya. Seperti arak ental itu di Bali terkenal itu ada namanya arak ental, arak dari buah ental. Itu memang dari fermentasi buah yang memang dibuat untuk menghangatkan tubuh. Itu kalau misalnya kita minumnya cuman 1 gelas, setengah gelas gitu, atau 1 seloki, ya tidak akan memabukkan, bro. Nggak masalah dan menghangatkan tubuh. Ya saya kadang-kadang kalau misalnya lagi malam hari masuk angin habis motor-motoran, ya minum 1 seloki anggur. Dan itu ternyata menghangatkan tubuh lebih baik daripada minum apa itu namanya, komik atau apa gitu, yang merek-merek dagang itu yang buat batuk. Menurut saya itu tidak sehat, ada kimianya dan pengawetnya. Tapi kalau anggur itu murni dari anggur, dari fermentasi anggur, yang memang kalau kita minum sedikit misalnya lagi masuk angin habis motor-motoran, itu menyegarkan tubuh, menghangatkan tubuh. Bahkan ketika masuk angin langsung terap, kata orang Sunda, langsung bersendawa gitu. Bahkan langsung enak itu badan. Karena apa? Ya karena itu untuk menghangatkan tubuh. Orang masuk angin itu sebetulnya tubuhnya kena dingin, sehingga asam lambungnya naik. Bukan masuk angin sebetulnya karena kedinginan. Nah, minum itu sedikit aja, 1 seloki atau setengah gelas paling banyak, itu nggak memabukkan, bro. Biasa saja. Dan itu menyehatkan tubuh dan jantung. Tapi permasalahan yang ada di Indonesia ini, orang-orang Indonesia itu banyak yang menyalahgunakan minuman-minuman tersebut. Padahal yang berbahayanya sebetulnya bukanlah minumannya, yang berbahaya itu adalah memabukkannya, bukan minumannya. Jangankan minuman, bahkan kecubung saja atau ganja, kalau memabukkan ya haram. Tapi kalau digunakan untuk seperti masakan Padang, untuk melembutkan daging, ya nggak masalah, sesuai dengan porsinya. Yang jadi masalah itu adalah penyalahgunaan. Dan yang jadi masalah dari sebuah minuman itu adalah orangnya yang belum dewasa, yang belum bisa bijaksana dalam menggunakan minuman-minuman tersebut. Jadi kalau seandainya kita menyalahkan minuman, ya salah benar, salah besar. Salah besar kalau kita menyalahkan minuman. Karena apa? Ya Tuhan menciptakan itu, misalnya menciptakan madu, dibuat fermentasi jadilah cipas, menciptakan buah apa gitu, dibuat fermentasi oleh orang Rusia jadilah vodka, anggur dibuat fermentasi jadilah anggur, wine disebutnya. Begitupun orang Bali membuat arak kental, jadilah arak. Dan itu fungsinya untuk jamu sebetulnya, untuk masuk angin, untuk kalau misalnya kita kedinginan minum itu jadi seger. Tapi kalau diminumnya sebotol, yang harusnya 1 takarannya udah ditentukan, ini minum sebotol, ya jelas lah pasti memabukkan. Jadi yang bahayanya itu bukan minumannya, tapi penggunanya, peminumnya yang berbahaya. Sama seperti pistol. Yang bahaya itu bukanlah pistolnya, tapi siapa yang memegang pistol tersebut. Kalau pistol itu dipegang sama orang baik, tidak mungkin digunakan sembarangan. Ya, digunakan dalam saat-saat genting saja untuk membela diri. Tapi kalau digunakan oleh penjahat yang otaknya kotor, pasti dipakai untuk menodong orang lain pistol tersebut. Ya sama seperti minuman. Minuman digunakan oleh orang-orang yang bijaksana itu untuk menyehatkan jantung, untuk ketika masuk angin, atau ketika memang tubuh butuh semangat. Karena dengan itu kan adrenalin darah juga terpompa. Sebetulnya fungsi minuman kayak anggur di Prancis gitu atau di Eropa itu sama seperti fungsinya seperti kopi di Indonesia. Karena memang kopi juga memicu jantung, adrenalin, kafein. Bahkan menurut saya
kadar kafein lebih tinggi dalam memicu jantung dibandingkan anggur. Lebih tinggi dalam memicu jantung. Coba aja Anda rasakan misalnya minum kopi, sampai kalau minum obat pun nggak boleh itu kalau minum kopi, karena kopi itu memicu jantungnya kencang, memicu semangat. Pagi-pagi kalau loyo laki-laki udah terbiasa ngopi, minum kopi, seger lagi. Itu menunjukkan kopi itu sama sebetulnya posisinya seperti anggur. Ya sama prosesnya juga begitu, dipetik, dikupas, dijemur, digiling. Nah kalau seandainya minuman anggur, fermentasi anggur diharamkan, kenapa kopi nggak diharamkan? Padahal posisinya sama aja. Ya minum kopi juga kalau berlebihan mabok. Dulu saya pernah minum kopi sehari sampai 18 kali waktu ada perlombaan kopi gitu. Barista, saya ngetes mulu kopi, akhirnya kelayangan saya. Mabuk juga itu ternyata kalau kopi kalau banyak. Apalagi misalnya kopinya kopi wine itu, kopi wine. Kopi wine itu dibusukkan dulu. Saya paling nggak suka itu, muntah sampai muntah. Prosesnya biji kopinya sengaja dibuat menjadi busuk gitu. Saya nggak suka karena memang saya nggak bisa, tubuh saya nggak menerima gitu, itu terlalu asam. Ya sama posisinya kopi juga Arabica itu rasanya juga mirip-mirip sama sih dengan anggur. Yang membedakan apa? Penyalahgunaan dari minuman tersebut. Jadi Indonesia itu minum juga berbeda dengan cara berpikir orang-orang Eropa. Orang Eropa minum, mereka itu untuk melepaskan kebahagiaan. Misalnya lulusan SMA, pengen seneng-seneng, minum. Akhirnya ekspresi yang dihasilkan pun bahagia. Nah orang Indonesia, orang lagi sedih, putus asa, lagi galau, lagi banyak hutang, minum. Ya jelas bawaannya juga sedih. Beda bawaannya gitu. Orang lagi sedih, lagi putus cinta, lagi galau, lagi marahan sama temennya, minum. Ya jelas lah, dia terbawa suasana emosinya, bukan minumannya yang salah. Kenapa orang itu minum saat lagi galau? Kenapa orang itu minum saat lagi putus asa? Orang luar negeri kan minum saat gembira, saat merayakan sesuatu. Orang luar negeri minum untuk memperingati sesuatu. Orang Indonesia minum untuk melupakan sesuatu. Tapi justru kebalik. Semakin dia minum, semakin dia ingat dengan memori kesedihannya itu. Jadi kalau misalnya lagi sedih, lagi broken heart, lagi kacau balau pikirannya, jangan minum. Jadi Indonesia itu kenapa nggak bolehkan minuman? Karena yang meminumnya yaitu orang-orang yang lagi galau, orang-orang yang lagi stres, orang-orang yang lagi putus cinta, yang lagi kacau pikirannya. Bahkan sebelum minum sudah kacau pikirannya, sehingga ketika minum semakin ngaco. Nah ini yang bahayanya itu bukan masalah minumannya, tapi masalah persepsi daripada si peminumnya. Bagaimana keadaan, cara berpikir si peminumnya. Tapi kalau misalnya sama seperti chef yang sudah biasa di luar negeri, orang-orang yang memang sudah biasa gaul di luar negeri, ya minum nggak masalah kok bro. Apa masalahnya? Minum anggur, minum cipas misalnya, yang nggak boleh itu berlebihan sampai memabukkan. Nah, kalau minum itu minuman sehat kok, minuman mahal. Yang mengharamkan berarti kan kasihan Indonesia banyak orang-orang yang susah. Kalau dihalalkan kan bahaya, nggak mampu beli. Lagian juga cipas kalau yang bagusnya 1 juta lebih. Anggur apalagi sampai puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Tergantung kadar lama tidaknya lama tidaknya dikubur anggur tersebut. Kalau sampai 100 tahun lebih anggurnya itu mahal luar biasa itu. Bahkan mungkin seharga motor. Bahkan ada yang sampai seharga mobil satu botolnya. Jadi ya jelas lah,
Haram bagi yang nggak punya duit, nggak boleh, bahaya, bisa menguras kantong. Apalagi minum untuk memaksain gitu. Kalau orang luar negeri minum karena memang kemampuan ekonomi mereka layak kok. Orang-orang kaya minum mereka layak kok. Punya bar di setiap rumahnya. Saya punya banyak teman yang mereka artis ataupun orang-orang yang berduit gitu. Ketika ke rumahnya ya biasa aja. Di rumahnya ada minibar gitu. Kalau saya ini minibar kopi. Kalau teman-teman saya ada minibar minuman, ya nggak masalah minum kok. Masalahnya apa? Masalahnya kalau berlebihan. Satu botol harusnya untuk 1 bulan atau 2 minggu, diminum 1 hari, diminum saat itu juga. Ya kenceleng lah bro. Bukan masalah minumannya, itu mah yang salahnya peminumnya. Jadi kenapa di Indonesia ini orang belum bisa menerima. Akhirnya kenapa kemarin Jokowi mencabut? Karena apa? Sebetulnya kalau dikatakan nggak boleh kan di Bali mah biasa aja kota wisata. Di Pelabuhan Ratu misalnya. Atau di tempat-tempat wisata kayak di Batam. Ya bukan masalah minuman itu. Yang masalah itu yang peminumnya. Sama seperti pistol. Ya nggak masalah pistolnya. Yang masalah itu siapa yang memegangnya. Nah sedangkan di Indonesia banyak orang yang minum itu yang belum sadar dirinya. Yang lagi galau, yang lagi pusing, yang lagi putus cinta, yang lagi ditinggalkan kekasihnya, lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, minum, makin ngaco bro. Jadi bukan minumnya, tapi siapa peminumnya. Jadi yang bahaya itu adalah otak dari peminumnya. Kalau minumannya apa yang bisa disalahkan? Kalau menurut takaran, anggur itu sama seperti kopi. Ya berbuah kan di atas, kopi juga berbuah di atas. Kalau diperhatikan buahnya juga mirip sama kopi kok. Nah yang lebih bahaya lagi adalah mabok agama. Nah kalau mabok minuman, kalau dia minum ya paling dia sendiri minum berdua sama temannya, nggak merugikan orang lain juga. Nggak ngajakin orang lain, nggak nyuruh orang lain untuk bayar. Mabok ya uangnya sendiri, minum uangnya sendiri. Iya kan? Kalau mabok juga ya paling sempoyongan begitu, tidak membahayakan sebetulnya orang yang mabok minuman itu. Saya pernah buka kafe di Jakarta namanya Equalfak. Ya jual minuman bir juga, ya nggak masalah. Orang lihat mabok begitu aja tuh, geloyong paling jatuh, ya nggak membahayakan, paling membahayakan dirinya sendiri, tidak terlalu membahayakan orang lain gitu. Tapi kalau mabok agama, waduh bahaya bro. Orang sampai mimpi dia akhirnya nanti di surga pesta. Pikirannya aja dulu ngaco gitu, pesta 72 bidadari, 100 lebih bidadari. Nah pikirannya aja udah ngeres. Bagaimana ini bisa pahamkan kepada umat-umat? Akhirnya umat-umat menjadi mabok. Gara-gara mabok agama dari para ahli kitab. Yang disebut mabok itu begini bro. Jadi dia menceritakan surga tapi dia sendiri belum tahu apa itu surga. Padahal sebetulnya di surga itu minuman anggur, minuman madu katanya. Berarti kan cipas, wine, itu kan minuman surga. Kenapa disebut minuman surga? Yang mahal bro, nggak akan kebeli kalau yang nggak mampu. Minuman surga. Nah kenapa diharamkan? Ya susah, nggak kebeli. Lagian juga minumnya saat pikirannya lagi mabok. Yang bahaya itu bukan minumannya, tapi pikirannya yang mabok. Makanya kenapa yang sewot ketika minuman akan dilegalkan, itu yang apa? Yang mabok agama. Berarti yang mabok agama lebih berbahaya daripada mabok minuman. Karena apa? Karena kalau mabok minuman, hanya dirinya sendiri yang mabok, tidak meracuni orang lain. Tapi kalau mabok agama, dia sendiri mabok, ahli-ahli kitabnya itu
tapi dia juga meracuni orang-orang lain untuk mabok seperti dirinya. Akhirnya jadi mabok berjamaah. Orang mabok minuman nggak pernah mengajak temannya untuk membunuh diri. Tapi lihat orang-orang yang mabok agama, apalagi maboknya mabok khalifah, mendirikan khalifah Islam, itu malah justru menyuruh murid-muridnya dan teman-temannya untuk membunuh diri. Ini lebih bahaya daripada mabok minuman. Jadi lebih bahaya mabok agama daripada mabok minuman. Padahal minuman-minuman seperti anggur, madu di dalam yang dibayangkan oleh mereka sendiri sebetulnya di surga, katanya nanti madu, anggur katanya bebas. Nah, kenapa ketika di dunia dia merasa nggak boleh, haram ini haram itu, akhirnya kan penasaran. Kayak misalnya ngerokok itu haram lah, karena ngerokok haram ya akhirnya saya bakar karena kan haram. Tapi setelah saya bakar, daripada mubazir ya udah saya sedot. Mendingan saya mati sebagai perokok daripada mati tidak sebagai perokok, tapi pas matinya dia gentayangan karena penasaran, belum pernah merokok ketika hidupnya di dunia. Itu kan kasihan. Mendingan mati pernah merasakan minuman anggur cipas. Itu bukan minuman keras, itu minuman cair. Kalau minuman keras itu seperti es batu, itu minuman keras. Tapi kalau misalnya anggur, cipas, bir juga dari fermentasi gandum, itu minuman cair namanya, bukan minuman keras. Itu diminum ya biasa aja kok, nggak apa-apa, dengan kadar yang tidak berlebihan. Kan yang bahayanya itu berlebihan, yang mabuknya itu berlebihan. Nah kalau misalnya penasaran, mereka nggak pernah minum itu, nah daripada mendingan merasakan minum itu daripada pas mati nggak pernah merasakan itu, jadi penasaran. Jadi setan gentayangan yang penasaran kan. Dan tapi dia menghayalkan surga, di dalamnya sungai mengalir, terus apa katanya anggur, madu. Ya anggur kan wine, madu kan cipas, terus ada lagi gandum kan difermentasi jadi bir, ya nggak masalah kok, asal jangan berlebihan. Cuman yang jadi bahayanya itu berlebihan. Nah begitupun dengan ketuhanan, ya nggak masalah asal jangan berlebihan. Menjelaskan sesuatu yang belum dipahami itu berlebihan namanya. Mengatakan sesuatu yang Anda sendiri nggak pernah tahu, itu namanya berlebihan, itu namanya mabok. Menceritakan surga, dia sendiri belum pernah ke surga kok. Menceritakan Nabi Muhammad begini begitu, tapi dianya sendiri tidak menyaksikan Muhammad itu bagaimana dulunya. Dia sholat katanya untuk ibadah pada Allah, untuk ibadah pada dirinya, tapi kok kenapa jadi benci sama yang nggak sholat? Nah ini mabok namanya. Berarti mabok beragama lebih bahaya daripada mabok minuman. Kenapa di Indonesia belum siap untuk menerima minuman dilegalkan? Karena apa? Karena penggunanya yang belum dewasa. Orang Amerika, kata saya juga, minum saat bahagia, saat merayakan sesuatu, menang balapan, champagnes, ya kan? Menang balapan kan sampai dimuntahin pada minum, ya nggak masalah. Orang Indonesia putus, galau, lagi banyak masalah, minum, ya jelas lah. Beda cara berpikirnya, beda tujuannya. Jadi yang masalah bukan minumannya, tapi peminumnya yang belum dewasa dan belum bijaksana ketika meminum itu. Kalau minum anggur misalnya dalam keadaan biasa ya nggak masalah kok, apalagi nggak banyak, seger kok. Bentar, minum dulu. Enak ini, seger. Rasanya sama sih sebetulnya sama kopi. Mau wine, mau kopi, ya nggak masalah. Yang masalah itu ketika peminumnya itu berlebihan, terus tidak kontrol akan dirinya. Orang Amerika, orang-orang kaya itu minumnya
seloki sebentar, simpen lagi botolnya. Besoknya lagi pas malam-malam minum lagi satu seloki untuk menghangatkan tubuh. Ini jarang nemu. Begitu dapat satu botol lah dihabisin saat itu juga. Waduh, kasihan amat, udik. Jarang nemu. Dihabisin sampai satu botol. Nah, ini yang bahayanya itu Indonesia itu begitu. Yang bahayanya itu adalah para penggunanya banyak yang belum sadar, belum tahu tujuan daripada minum. Begitupun tentang internet. Ini banyak yang belum sadar tentang bagaimana menggunakan internet yang bijak. Akhirnya dipakai cuman untuk melihat situs-situs porno. Apakah salah internetnya? Yang menurut saya nggak salah, bro, internetnya. Yang salah itu penggunanya. TikTok apa salah? Yang salah itu penggunanya. Terus misalnya apalagi Emo TV apa? Omet TV Rusia. Apa Omet TV-nya yang salah? Berkesan untuk apa? Live video kursanya untuk dewasa. Bukan masalah kok. Ada tuh YouTuber bikin lagi bagus. Malah dia membuat Omet TV menjadi hal yang positif. Bukan hal yang negatif. Berarti yang menjadi masalah bukan Omet TV-nya, penggunanya. Ya sama seperti minuman, yang masalah itu bukan masalah minumannya, tapi penggunaannya. Sama seperti pistol. Yang bahaya itu adalah bukan pistolnya, tapi penggunanya. Nah, karena di Indonesia itu banyak orang yang belum sadar, banyak orang yang masih mabok agama, sehingga yang bahaya yang ditakutkan oleh orang-orang yang mabok agama itu adalah minumannya. Itu mabok. Oh, minuman gak boleh ini nih. Padahal minuman gak ngapa-ngapain kok. Pistol bahaya tuh. Ya pistol biasa aja diem. Emang minuman ngebahayain gitu? Seperti ini wine, minuman bahayain? Enggak, kalau nggak diminum nggak bahayain. Kalau diminum tidak banyak juga nggak membahayakan, bahkan bagus buat tubuh, buat jantung, menghangatkan tubuh. Kalau nggak banyak, minumannya segini, jangan, aduh, satu botol dihabisin. Jadi yang bukan minumannya yang bahaya, tapi penggunanya. Nah, sama seperti agama. Ini agama tuh sebetulnya ketika dibuat oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad wafat, sebetulnya agama itu untuk prasarana, organisasi, untuk memfasilitasi. Tapi kesininya, para ahli kitab ini telah menggunakan agama untuk kepentingan mencari uang. Dulu Nabi Muhammad usaha dipakai dakwah, sekarang itu dakwah dipakai usaha. Udah salah guna. Makanya minuman pun atau obat-obat seperti terlarang seperti ganja, bukan ganjanya yang berbahaya, don't panic, it's organic. Tapi yang bahayanya itu adalah penyalahgunaan dan melebihi kadar atau takaran. Makanya disebutnya penyalahgunaan obat-obat terlarang. Kayak misalnya BK, dulu tuh pernah waktu SMP, zaman SMP, musim BK. Saya ngelihatnya, jijik. Orang BK itu buat menenangkan anjing gila, dipakai sama manusia. Jelas lah, parah. Buat anjing gitu BK. Makanya saya nggak suka dulu melihat obat-obat sabuk kayak gitu. Saya kalau sabuk obat nggak suka. Kalau minuman ya, kenapa saya kadang minum misalnya anggur cuma seseloki. Malam hari itu pun kalau siang enggak, saya nggak pernah minum. Sedikit cuma satu seloki untuk menghangatkan tubuh. Saya anggapnya seperti antangin aja gitu, seperti obat angin. Kalau misalnya habis dari mana-mana saya pakai motor, kan nggak enak tuh, badan dingin, asam lambung naik. Akhirnya saya minum anggur sedikit atau minum kopi panas atau teh panas, sama aja sebetulnya, untuk menghangatkan tubuh. Atau minum jahe untuk menghangatkan tubuh. Anggur juga sama, seperti jahe, menghangatkan tubuh. Tapi kalau diminumnya satu botol ya salah. Jadi bukan masalah minumannya, yang salah itu penggunanya. Nah, di Indonesia ini banyak orang yang mabuk agama, sehingga wajar kalau mereka khawatir dengan minuman tersebut, karena
Toh dalam beragama saja mereka tidak bijaksana. Dalam beragama saja mereka pada mabok. Akhirnya mereka banyak ketakutan. Orang yang mabok kan gitu, lihat, oh ada polisi takut, ketakutan, paranoid. Yang lihat orang-orang yang beragama begitu, mau sholat nih, takut neraka, paranoid, Jadi awas tuh kalau kamu tidak ke masjid, nanti masuk neraka diajam. Akhirnya otak kita parno. Ya sama sih kayak orang-orang yang mabok gitu, bir sampai 5 botol. Sama seperti orang-orang yang mabok anggur sampai 2 botol. Di otaknya parno gitu, takut neraka, takut diajab, takut ini, takut itu, dihantui banyak ketakutan dan beban. Ya itu sama aja, mabok lebih parah daripada mabok minuman. Jadi agama juga yang berbahaya itu adalah penggunanya, ahli kitabnya. Ya sama seperti pistol, ya sama seperti minuman. Yang bahaya itu adalah penggunanya, yang belum dewasa dan belum bijaksana, sehingga terjadi penyalahgunaan, baik itu minuman ataupun agama yang harusnya dijadikan untuk menenangkan umat, untuk menenteramkan umat, untuk mendamaikan umat, ini malah dipakai untuk mengadu domba, dipakai untuk membuat umat menjadi gelisah, diliputi kebencian, diliputi ketakutan azab dan neraka. Akhirnya fungsi agama sekarang bukan lagi untuk menenteramkan, tapi malah untuk membuat orang gelisah, paranoid, diliputi ketakutan, terus jadi membenci yang tidak sepaham. Ini lebih bahaya mabok agama dibanding mabok minuman. Jadi mabok agama lebih berbahaya daripada mabok minuman. Jadi yang berbahaya itu bukan tentang minumannya, bukan tentang agamanya, tapi tentang penggunanya yang tidak bijaksana. Jadi tolong jangan lagi membicarakan tentang minuman ini itu. Minuman tidak bermasalah, pistol juga tidak bermasalah, dia diem kok, tergantung siapa penggunanya. Jadi bukan tentang minumannya yang berbahaya, tapi siapa penggunanya. Begitupun tentang agama, bukan tentang agama yang berbahaya, tapi siapa yang menggunakan agamanya untuk kepentingan. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.